Jangan lupa subscribe video ini, berikan like atau komentar, serta jangan lupa tonton iklan di awal video ini. Ingat, jangan di skip. Sekali lagi, jangan di skip, karena itu akan menjadi donasi untuk pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Soal berikutnya adalah diminta asam konjugasi dari HPO42- adalah untuk membahas ini kita eksplorasi dulu mengenai teori asam basa ya. Ada beberapa teori asam basa yang harus kita kenal. Yang pertama adalah teori asam basa dari Arrhenius, di mana senyawa asam itu adalah senyawa-senyawa yang dapat melepaskan H+, terutama jika dilakukan dalam air. Kemudian basa adalah senyawa-senyawa yang dapat melepaskan OH-. Contohnya HCl dikatakan asam. Kenapa? Karena HCl itu dapat membentuk ion H+ dan Cl-. Artinya dia dihasilkan ion H+. Kemudian NaOH dikatakan basa. Kenapa? Karena dia ketika dilarutkan dalam air membentuk ion Na+ dan ion OH-. Itu teori asam basa dari Arrhenius. Kemudian yang kedua adalah teori asam basa dari Bronsted-Lowry. Teori asam basa ini konsepnya lebih luas dibandingkan Arrhenius. Kenapa? Dia yang namanya asam itu jika dia adalah donor H+. Yang namanya basa adalah jika dia aseptor H+ atau menerima H+. Sebagai contoh kita lihat, kalau misalkan ada reaksi CH3COOH direaksikan dengan H2O untuk reaksi kesetimbangan, CH3COO- ditambah H3O+. Dalam hal ini ya, yang bertindak sebagai asam itu adalah CH3COOH. Kenapa? Karena CH3COOH itu mendonorkan H+-nya, satu H+-nya itu kepada H2O. Akibat CH3COOH mendonorkan H+-nya kepada H2O, maka CH3COOH otomatis dia kekurangan H jadinya kan. Jadi sehingga dibentuk CH3COO-. Gitu ya. Nah, akibat dari H2O menerima H+ dari CH3COOH, otomatis dia akan membentuk H3O+. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini artinya si CH3COOH sebagai donor H+, sedangkan si H2O sebagai aseptor H+. Sehingga CH3COOH sebagai asam, ya, H2O sebagai basa. Kemudian kalau kita lihat yang di sisi kanan itu merupakan pasangan dari yang sisi kiri. Ya, kita lihat CH3COOH itu merupakan pasangannya adalah CH3COO-. Ya. Antara CH3COOH dan CH3COO- itu merupakan pasangan asam basa konjugasi. Biasanya pasangan asam basa konjugasi itu harus selisih 1 H+. Karena CH3COOH itu sudah merupakan asam, otomatis CH3COO- itu merupakan basanya. Sehingga antara CH3COOH dengan CH3COO- itu merupakan pasangan asam basa konjugasi. Gitu ya. Begitu juga H2O, karena dia di sisi kiri dan sebagai basa, otomatis nanti pasangannya H3O+ akan sebagai asam. Ya. Jadi antara H2O dengan H3O+ juga merupakan pasangan, tapi pasangannya basa asam konjugasi. Gitu ya. Yang menarik adalah untuk pasangan asam basa konjugasi itu adalah nanti dua spesi yang berbeda 1 H+. Jadi selisihnya harus 1 H+. Tadi kita lihat contohnya CH3COOH dengan CH3COO-, ya. Itu merupakan pasangan basa konjugasi. Ya, kenapa? Karena dia selisih 1 H+, di mana nanti biasanya yang sebagai asam konjugasi adalah spesi yang lebih banyak H+-nya. Sedangkan yang sebagai basa konjugasi itu merupakan spesi yang lebih sedikit H+-nya. Jadi selisihnya itu adalah 1 H. Nah, kemudian kita balik untuk menjawab soal yang tadi diminta adalah asam konjugasi dari HPO42-. Ya. Diminta asam konjugasi yang otomatis HPO42-nya dalam soal ini dianggap sebagai basa konjugasi. Artinya apa? HPO42- itu nanti dia lebih sedikit H-nya dibandingkan nanti yang akan kita cari sebagai asamnya. Makanya untuk mencari asamnya dari spesi HPO42- kita perlu tambahkan 1 H+. Maka nanti didapatkan adalah asam konjugasi dari HPO42- yaitu H2PO4-. Nah, kita lihat kenapa muatannya justru bertambah 1. Tadinya -2 menjadi -1. Kenapa? Karena si H itu kan membawa
muatan 1+. Otomatis ketika dia ditambahkan ke HPO42-, nanti muatan dari H2PO4 otomatis akan bertambah 1 satuan, sehingga menjadi H2PO4-.